banyak orang yang ingin hidup pada hari ini, tapi kemarin sore malaikat maut sudah mencabut nyawanya. Hari ini dia tidak lagi bisa hadir sholat Jumat. Dan andailah umur bisa ditambah, mereka amat sangat ingin ada bersama kita hari ini. Berapa banyak pula orang yang hari ini, jam ini sehat walafiat, tapi ada yang dicabut Allah dari dalam badannya. Ruhnya masih bersemayam dalam jasad, tapi yang dicabut adalah nikmat iman dan Islam. Tak ada lagi rasa takutnya kepada Allah, sehingga meninggalkan sholat Jumat ringan saja, seperti meninggalkan sandal di tepi jalan. Tak ada sedikit pun khawatirnya terkena azab kubur, tak ada takutnya pada azab neraka. Laknat yang paling mengerikan bukan miskin, laknat yang paling menakutkan bukan sakit. Laknat adalah ketika tak ada rasa takut dalam hati. Maka ketika masih ada rasa cemas, rasa takut, bersyukurlah, berarti masih ada benih-benih iman dan Islam yang dipupuk, disiram dengan mendengarkan ceramah, tausiah, pengajian, khutbah, dan dia akan berbuah ketika dilaksanakan dalam bentuk amal saleh. Semakin zaman ini hebat, semakin canggih, maka rumah sakit semakin banyak, dokter-dokter spesialis lulusan luar negeri bertebaran seperti bintang di tengah langit. Tapi apakah umur manusia makin panjang? Tidak. Apakah penyakit makin hilang? Tidak. Dulu zaman datuk nenek kita, mereka umur 70 tahun, masih tajam parang panjangnya untuk pergi ke sawah, ke hutan. Hari ini umur 40 tahun, pergi ke rumah sakit, terkena diabetes, terkena asam urat, terlalu banyak daftar nama penyakit untuk disebutkan. Artinya apa? Kecanggihan teknologi tidak bisa menambah umur manusia. Kehebatan manusia dalam bidang multimedia telekomunikasi memang mempercepat hubungan, memang mempererat persaudaraan, tapi juga mempercepat kematian. Oleh sebab itu hidup manusia semakin singkat, hidup manusia semakin tidak bermakna. Cobalah kita renungkan berapa banyak saudara yang sebaya, yang seusia, satu sekolah, tetangga, kawan akrab, lebih muda dari kita, lebih sehat dari kita, lebih ganteng dari kita, tapi ternyata mereka tidak lagi bersama dengan kita. Lalu apa yang perlu kita siapkan? Yang kita siapkan adalah bahwa ketika ruh keluar dari jasad, tidaklah seperti tetesan embun yang jatuh dari daun yang basah. Ketika ruh keluar dari jasad, tidaklah seperti air liur yang keluar dari mulut tak terasa. Ketika ruh keluar dari jasad, Nabi SAW bertanya kepada orang-orang yang ruhnya sudah keluar dari jasad ketika beliau Isra dan Mi'raj, bagaimana yang kalian rasakan wahai mayat, wahai ruh yang pernah bersemayam dalam jasad lalu kemudian keluar dari jasad? Mereka menjawab, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Mereka menjawab, seperti tebasan pedang di tempat yang sama diulang beratus kali. Mereka menjawab, seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, tercabut urat-urat dan dagingnya ikut ke mata kail pancing. Begitulah sakitnya. Lalu yang perlu kita siapkan, apa yang bisa meringankan sakaratul maut itu? Di antara yang bisa meringankan sakaratul maut adalah shadaqatus sirri tadfa'u mitatasu, sedekah menghilangkan mati su'ul khatimah. Selama ini kita diajarkan berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Baik, doa bagus. Habis selesai salat meminta kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Indah, cantik. Tapi ada yang lebih bagus lagi untuk supaya kita ringan waktu sakaratul maut, yaitu dengan cara bersedekah. Yang mewakafkan tanah masjid ini, yang mewakafkan semen, yang mewakafkan batu, kosen, jendela, tak tahu kita siapa namanya, tapi dengan sedekahnya itu dia sudah memperingan sakaratul maut.
Sampai hari ini orang yang mati itu tidak pernah hidup lagi untuk bercerita kepada kita. Mimpi pun tak dapat kita pesan. Bolak-balik kita minta untuk bermimpi dengan datuk, ayah, emak, tak dapat berjumpa dengan mereka. Andai pun berjumpa dalam mimpi, tak pula dapat kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita sediakan sebelum tidur. Satu-satunya cara hanya dengan menyebut, membaca, mengingat hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah iman. Hari ini orang sedang krisis dengan iman. Dia tidak lagi percaya. Mana itu alam akhirat? Mana itu alam barzah? Mana itu roh? Aku tidak percaya kepada yang tak nampak. Aku tidak percaya kepada yang tidak terlihat. Yang aku percaya hanya yang bisa aku pegang dengan tangan, yang bisa aku rasa dengan lidah, yang aku tatap dengan mata, yang aku dengar dengan telinga. Begitu sombongnya manusia berkata, mana itu? Mana dia? Mana yang tidak nampak itu? Tapi ketika kematian datang, adakah yang bisa melihat kematian? Percaya, mati. Tak percaya pun mati. Percaya dan tak percaya, semuanya akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan tidak percaya. Mau menjadi kafir, silakan. Mau menjadi orang munafik, silakan. Mau menjadi Abu Jahal, Abu Lahab, silakan. Mau menjadi Qarun, Fir'aun, silakan. Fir'aun mati, Abu Jahal mati, Qarun pun mati. Semua yang tidak percaya mati, dan semua yang percaya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak kita semua akan merasakan sakratul maut itu. Bila ada orang yang sudah meninggal dunia, jangan terlalu habis air mata diteteskan untuk mereka. Mengapa demikian? Karena mereka yang sudah mati itu merasakan tiga. Mereka sudah melihat malaikat maut, mereka sudah merasakan sakratul maut, dan mereka sudah mendapatkan husnul khatimah. Bagi yang beramal soleh. Adapun yang larut dalam kesedihan, menangis sampai tak bertepi, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Orang mubazir saudara setan. Menangislah karena usia yang lalu tak dapat diulang kembali. Menangislah karena masa-masa muda yang diisi dengan dosa tak dapat diminta ampunannya kepada Allah. Ainani, ada dua mata, la yamassuhuman nar, yang tidak akan terkena azab api neraka. Ainun bakat min khasyiatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Bulu mata, alis mata yang pernah terkena tetesan air mata, maka itu akan selamat dari azab neraka jahanam.